Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal haji hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'an Mu'awwanah. Sama kita hormati guru kita, orang tua Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Muhammad Yusuf Marzuki, Ustaz Muhammad Yusuf Romli, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Muhammad Nafi, Ustaz Satibi, Ustaz Hilmani, para sati semua hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majlis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim dari surat Al-Fatihah, Imamil Fadil Syekh Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad Samarkand Yazid Nazim Muhammad ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua, Fatihah buat para donatur di pengajian kita di Masjid Al-Mu'awwanah yang mengirimkan konsumsi untuk pengajian dan yang mengeluarkan infaknya. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka, diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyyah bi kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin, Babu Zadri an syurbil khamri, masih wa ruwiya an Muqatilin ibni Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya. Diriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, hari di mana ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, ya, kami kumpulkan ya kemudian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala wafda, sebagai utusan yang terhormat. Jadi nanti orang-orang yang bertakwa muttaqin itu, ya, kata Allah akan kami kumpulkan mereka semua, ya, untuk menuju Ar-Rahman, ya, menuju Allah sebagai utusan yang terhormat. Pak, kalau yang namanya orang utusan terhormat itu juga beda. Datang dijemput, ya kan, turun juga dihormatin. Namanya utusan. Itu udah beda. Maka orang-orang muttaqin nanti dikumpulkan dalam satu rombongan. Mereka akan dibawa sebagai utusan yang terhormat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami akan giring, ya, orang-orang yang berdosa ke dalam neraka jahanam, menuju neraka jahanam wirda, dalam keadaan mereka haus dan dahaga, ya. Orang itu lapar masih kuat lama. Tapi kalau yang namanya aus itu nggak akan kuat. Orang kalau lapar itu masih bisa nahan. Tapi kalau yang namanya haus itu susah. Dehidrasi. Ya, makanya itu kan orang itu, karena tubuh kita kan banyak airnya, dehidrasi.
Orang kalau puasa kuat lama, tapi yang namanya minum itu yang berat. Makanya dikatakan wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Kami akan giring orang-orang yang banyak dosanya, para pendosa menuju neraka jahanam dalam pada mereka haus. Ai at-tasya, dalam keadaan haus. Wa qala yusharu ahlul jannah, ya, akan digiring, ya, akan dibawa, dikelompokkan orang-orang penghuni surga, ya. Lalu kemudian faizan tahu ila babil jannati idahum bi syajaratin yanbu min tahtiha ainani. Maka tatkala mereka sudah sampai di depan pintu surga, mereka akan bertemu dengan satu pohon, ya, nanti yang mana pohon ini merupakan sumber dari mata air yang ada di dalam surga. Jadi dari pohon itu akan mengeluarkan air dari dalam surga, ya, jadi air dari surga itu ngalir, itu berasal dari pohon. Ketika mereka sampai di depan pintu surga ada pohon, di situ keluar dua mata air. Maka kemudian fayashrabuna min ihdail ainain. Maka kemudian orang-orang yang termasuk orang-orang yang mutakin tadi, yang Allah kumpulkan, Allah berangkatkan mereka menuju surga. Lalu ketika mereka sampai di pintu surga, mereka melihat ada satu pohon. Lalu dari situ kemudian ada sumber mata air, ada dua. Lalu kemudian mereka meminum salah satu dari sumber air itu. Maka dikatakan fala yabqa fi butunihim qadarun illa kharaja minal jauh. Maka ketika mereka minum, ya, tidak tersisa di dalam perut mereka segala jenis kotoran-kotoran, melainkan akan keluar dari rongga-rongga mereka. Jadi nanti di surga itu toilet nggak ada, Pak. Jadi jangan nyari toilet di sono, ya. Nggak ada toilet. Jadi orang itu kalau dia makan itu buang kotoran itu cuman keringetan dari rongga-rongganya. Ini kan kita punya rongga-rongga nih badan, itu keluar gitu doang udah. Dan itu baunya wangi, keringetan. Kalau bahasa kita cuman keringetan doang, mules nih. Kalau kita kan mules, kalau sekarang kan repot gitu kan. Ya kan udah gitu, makanya kadang-kadang kita tuh kalau lagi jalan-jalan kemana-mana mules, jangan main nongkrong aja, Pak. Lihat dulu airnya ada apa kagak. Main nongkrong aja, airnya kagak, kan penyakit urusan yang begitu. Cek dulu, waduh air kagak aneh nih. Gitu. Apalagi daerah puncak kadang-kadang airnya suka yang tinggi-tinggi, airnya kagak keluar. Udah kagak keluar, kadang-kadang ada gayungnya kagak, Pak, gayungnya. Ya Allah nih. Masa kita pakai tangan begini, susah gimana ceboknya. Ya jadi nanti begitu doang. Illa kharaja minal jauf. Ya. Jadi begitu. Jadi nanti di surga nggak ada toilet umum. Jadi ente makan sesuka semuanya. Nanti kalau kita kenyang, kita mules, cuman keluar dari rongga. Dan itu pun baunya wangi, harum. Keringat penghuni surga. Gitu. Makanya Pak, kira-kira enak gak di surga kalau gitu? Mau mati duluan? Oh enggak, kan Satibi aja tukang Satibi ini tukang mandiin orang mati aja ogah mati duluan, apalagi kita. Kalau bisa entar-entaran gitu. Ya padahal kan Pak kalau udah mati enak, kita nggak boleh nggak ngaji lagi kan. Coba habis mati dikuburin tadi sore, tahu-tahu maghrib datang ngaji, kan bingung gitu. Jadi kalau nggak perlu lagi, udah cukup, nggak perlu sembahyang lagi, puasa ibadat udah selesai. Kan kalau gini capek gitu ya, suruh sholat, suruh ini, suruh nyari duit. Kalau udah mati suruh nyari duit nggak? Nah, berarti enak ya mati. Mati udah ogah aja dah, biar kata amalnya banyak juga ogah. Ya, lalu kemudian summa ya'tunal aina al-ukhra. Lalu kemudian didatengin lagi itu mata air yang satu lagi. Fayaktasiluna fiha. Lalu kemudian mereka mandi. Kalau di air yang satu dia cuma minum, di air yang satu dia mandi. Fala yabqa fi ajsadihim syai'un mimma yakunu alal jildi min wasahin wa ghairihi illa zahaba.
Maka ketika dia mandi itu, maka tidak tersisa di dalam tubuhnya. Jadi hilang udah semua. Segala sesuatu yang namanya kotoran-kotoran dan lain sebagainya itu hilang. Yang ada di kulit, yang ada di kuku, segala jenis kotoran itu akan hilang, akan pergi. Jadi nggak ada. Jadi di sorga itu nggak ada orang dakian. Ya, daki itu. Kalau kita pakai baju kan, nih kerahnya lama-lama di dakinya. Gitu. Ini di sana nggak ada. Ketika mandi di sungai itu udah bersih. Ya kalau bahasa orang sekarang glowing. Glowing. Ya kalau orang kan sekarang kalau di dunia Pak, ya kalau yang mau ngikutin, apalagi bini kita ngikutin gaya-gaya begitu tuh ya, yang pakai pedicure, manicure. Saya tadi bininya pernah pedicure, manicure nggak? Nggak tahu, dia kagak ngerti dia. Gitu, ngerti. Ya Allah, kalau orang-orang begitu Pak, perawatan muka lain, tar gigi, ada giginya diapain tuh, kayak diamplas sampai gitu biar cakep dan macam-macam tuh perawatan. Makanya kalau artis-artis tuh biaya hidupnya mahal. Maka itu kita kalau punya bini, kita lihat juga tuh kalau yang biaya perawatannya mahal Pak, ya Allah mendingan kita cancel aja Pak. Ya mahal tuh perawatan begitu. Ya. Jadi nanti di akhirat itu begitu, masuk surga. Lalu fadzalika qauluhu ta'ala, maka yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan atas kalian, ya berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga itu khalidin, kekal untuk selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi begitu ya. Orang tuh kalau udah mati, kalau udah masuk surga udah, ya lagi sakaratul maut aja udah enak banget udah. Dia ngapain lagi ngurusin hidup di dunia, capek. Ya, Ustaz Nafis juga nanti kalau udah di sakaratul maut nih dia udah nggak pengen hidup ke dunia, udah dikasih lihat Bang Nafis, ya ini tempat ente ntar kalau mati itu. Ya pelayan-pelayan bidadari udah pada ngelambain tangan gitu. Bang Nafis gitu. Itu Allah udah pada nyambut, udah ya Allah, itu anak bini pada nangis, nggak ada udah nggak ada, kita ngikutin. Makanya kan kodimuni, udah pengen buru-buru. Itu belum masuk surga Pak, baru di kuburan doang, surganya belum dibukain. Tapi kita udah tahu tuh bakal masuk ke dalam surga. Makanya hadirin rahimakumullah, orang itu kalau ngejar-ngejar dunia mulu, dia nggak mikirin buat kehidupan akhirat. Ya Allah, ruginya luar biasa. Berapa lama sih orang hidup di dunia? Capek nyari duit, apa banyak tuh duit kumpul, bikin rumah gede banget pakai kolam renang, belakang sebelah sono kolam renang. Emang orang Betawi kaya dibikin kolam bebek belah sono. Ya kalau Pak orang Betawi kan bikin kandang ayam. Ya tetap aja Pak rumahnya begitu. Ya betul lah. Ente coba lihat orang Betawi yang kaya-kaya tuh rumahnya nggak lepas dari itu Pak. Belakangnya kita lihat beda. Ayam juga deh. Ya ayam pelung, tapi kan ayam gitu. Emang udah kebiasaannya begitu. Nyara belakang sono ada kayak comberan, kan lele, kan apaan. Itu buat hiburan ini dia senang aja udah. Daripada gue mancing ke Parung, ya kan, ini mancing belakang rumah tahuan kan, gitu. Iseng lapar mancing. Iya begitu bebek. Ini udah hadirin rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian summa yu'tauna binajaiba minal ibili min yaquti ahmar. Lalu kemudian mereka akan diberi, ya, diberikan kepada mereka, didatangkan kepada mereka onta-onta yang istimewa. Ya kalau di Arab itu ada onta-onta merah, yang dibilang onta merah itu onta istimewa, yang harganya satu aja bisa sama Mercedes Benz, mahal, menjarang-jarang adanya.
Ini didatangkan itu, ya, unta-unta unggulan yang terbuat, ya, tercipta dari batu yakut yang berwarna merah. Ya. Kalau batu cincin warnanya merah itu namanya ruby. Ya, Kang TB ya, ruby. Ruby itu kalau ada yang merah-merah ruby. Tapi banyak juga palsunya. Ya, ruby. Kalau di dalam itu batu yakut yang warna merah itu kalau di dan ruby. Ya. Itu warnanya merah, itu onta luar biasa. Bayangin kalau onta terbuat dari batu rubi, satu kerat aja harganya berapa itu kalau di dunia. Itu Allah kirimkan yang kayak begitu. Kita jangan mikir apa bisa Allah ciptain onta. Ya Allah, kalau urusan dari Allah mah gampang aja semuanya. Ya nggak ada yang susah, enteng semuanya. Lalu kemudian rijlaha min zahabin mukallalatin biduri wal yaku. Lalu kemudian kedua kaki-kakinya, ya, kaki-kaki daripada ini dia itu terbuat dari emas. Lalu kemudian dihiasi dengan permata dan batu yakut. Kakinya, ya Allah, itu luar biasa, itu indahnya itu Allah kasih ciptaan. Azimmatuha minal lu'lu'i fayuksa kullu rajulin minhum khullataini. Lalu kemudian tali kekangnya, ini onta ada tali kekangnya, itu terbuat dari mutiara-mutiara. Maka orang-orang laki, ya, artinya orang laki orang perempuan siapapun mereka, kullu rajulin minhum khullataini. Lalu kemudian tiap-tiap orang itu yang akan masuk ke dalam surga, yang akan ditaikan di atas unta itu, mereka akan dibungkus, dipakein pakaian, ya, dua jenis pakaian mereka disiapkan, ya, buat mereka. Dikatakan lau anna al-khullata minhuma asyrafat li ahli dunya la dha'at lahum. Nih, kalau seandainya ini pakaian, ya, pakaian yang akan dipakaikan buat para penghuni surga ini, ya, itu dideketin aja sama mereka, ya, didekat, ya, yang mereka punya itu pakaian-pakaian mereka itu didekatkan kepada ahli dunia, maka akan bersinar, akan menyala buat mereka semua. Kenapa? Itu pakaian istimewa, ya, cakep, indah, warnanya juga terang, luar biasa. Itu hadirin rahimakumullah. Ya, pakaian-pakaian penghuni surga. Jadi kadang-kadang pakaian penghuni surga itu warnanya norak-norak, Pak. Menjereng-jereng, itu terang, gitu. Tapi emang di sana udah begitu, Pak. Enak aja, karena apa? Yang namanya bahan-bahan sutra itu kan warnanya ngejreng-ngejreng. Coba ente lihat film-film Cina itu, kaisar-kaisar itu bajunya warnanya kuning, merah, itu terang-terang. Itu dari sutra gitu. Dan itu adalah pakaian-pakaian yang kita orang laki nggak boleh pakai di dunia, itu bakal kita pakai nanti di surga. Ya, pakaian-pakaian istimewa kayak gitu. Jadi la adha'at lahum wa ma'akulli wahidin minhum hafazatun minal malaikah. Dan bersama tiap-tiap dari mereka itu, dari salah seorang mereka itu ada penjaga, pengawal, pengiring dari golongan malaikat. Jadi tiap orang itu, ya kan? Nih satnapis pakaiannya, wah keren dah pokoknya. Kalau pakaiannya diperlihatkan sama orang-orang penghuni dunia, itu akan terang itu dunia dengan pakaian yang dipakai oleh penghuni surga. Lalu kemudian mereka dikawal, gitu kan. Coba ada bapak-bapak maulid nih, ya, kita disuruh jalan ke depan. Udah gitu panitia kagak ngawal. Nah kita kan kagak enak jalannya ya. Jalan, tapi kan kalau ada yang ngawal, ya, kita tinggal ngintil aja gitu. Ada yang ngawal, Pak, enak. Gitu. Ini siapa yang bawa? Pengawal, langsung masuk ke dalam, gitu. Hadirin rahimakumullah, ya, gitu. Lalu kemudian ya dullunahu ala masakinihi fil jannah. Ini pengawal ngapain? Dia akan nuntun
Nuntun siapa? Ini nuntun penghuni surga tadi. Nuntun ngapain? Ala masakinihi fil jannah. Dituntun nanti tempat tinggalnya di surga itu lempengan mana? Jadi namanya kan kita orang baru tumben masuk surga. Nah kita kagak tahu, nah kita aja kadang-kadang kalau kita nyewa hotel, villa, kamarnya kita bingung. Belah mana ya? Apalagi kalau yang modelnya bungalow, datang udah malam. Nah kita nggak tahu, minta anterin. Coba kalau disuruh nyari sendiri. Nah puyungnya kita belum pernah ke sono. Kelilingan nggak ketemu tuh. Pak nomornya 301, kita cari nggak ketemu. Tapi kalau ada yang ngawal kan enak. Ya Pak ikutin saya. Nah, ini tempatnya udah tinggal masuk. Jadi begitu nanti di surga. Jadi kita nggak bakal nyasar. Misalkan Ustaz Satibi sama Ustaz Nafis nyasar salah. Ini ketukar deh, ini punya gue, lu salah masuk nih, lihatnya dikunci gitu dong. Ya kagak, jadi akan ada yang ngawal nganterin gitu. Jadi dianterin tuh. Fa iza dakhala jannata rufi'a lahu qasrun min fiddatin syurafuhu minadh-dhahab. Tatkala mereka masuk tuh ke dalam surga, ya, maka kemudian akan diangkat bagi dia, ditinggikan bagi dia itu satu istana yang surafuhu minadh-dhahab. Suraf itu kalau bahasa kita apa itu yang nongol dikit? Balkon. Ya, ada bangunan, ada balkonnya itu terbuat dari emas. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Fa izantaha ilaihi, tatkala orang-orang yang memang udah masuk surga ini sampai di situ, istaqbalathu wasaifu kasiratun kalau lu ilmansur. Ketika sampai maka mereka akan disambut dayang-dayang, ya dayang. Kalau dayang itu biasanya perempuan-perempuan, pelayan-pelayannya gitu. Pokoknya kita udah lupa dah mau bini kita. Ya Allah disambut. Apalagi yang bininya galak Pak. Ya Allah udah nggak bakalan ingat udah sana. Hadirin rahimu datang di situ, langsung disambut. Dayang-dayang, bidadari, pelayan-pelayan menyambut dia. Yang dikatakan kasiratun kalu'lu'il mansur. Begitu banyak yang nyambut. Ya, saking banyaknya itu bagaikan mutiara yang bertaburan. Mutiara yang berhamburan. Jadi kayak orang mutiara dilepas gitu. Wow, pada tahu. Itu kayak begitu tuh. Ketika datang langsung tuh mereka semua menyambut kedatangan. Gitu. Kalau kita kan kadang-kadang pulang ke rumah Pak, nggak dibukain pintu mau bini kita. Apalagi pulangnya malam, ya Allah. Kita udah ketok-ketok nggak dibukain pintu. Makanya kita tuh kalau yang suka pulang malam tuh bawa kunci dari rumah. Jadi kita kagak ngerepotin orang perempuan. Tapi kadang-kadang repotnya begini. Saya kadang sering tuh ketika pulang, kunci masih nempel dimasukin ke dalam. Nah kita dari luar kagak bisa masuk. Ya Allah. Ini gimana gue masuk? Udah gue ketok-ketok kadang bangun juga. Kaca kita ketok-ketok. Gitu. Kalau kayak gitu caranya apaan? Kita telepon nggak diangkat juga, tidur. Udah kita matiin aja listrik kita turunin. Gelap-gelap dulu sekalian. Nah, kan pakai AC itu. AC mati lama-lama gerah tuh deh. Nah, dia ngendusin dah tuh. Baru kita ketok-ketok. Itu Pak. Gitu. Emang kita mau ngapain lagi? Masa kita dobrak? Nah, kagak udah tungguin aja udah. Biar sabaran dikit dulu. Ya kalau kita bawa berkat banyak, ada nasi kemuli kita makan dulu udah gue makan dulu udah di depan dah. Daripada kagak dibukain pintu. Untung kita nggak mampir ke rumah sebelah, janda kan repot urusannya. Kalau saat ini dimampir ke sebelah, kok kagak dibukain pintu ini, betul. Teh hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi disambut sampai kayak begitu, kayak mutiara kalau dilepas begitu berhamburan, langsung buru-buru untuk menyambut kedatangan penghuni surga ini. Jadi ya falama intaha ilaihi istaqbalathu wasaifu katsiratun kalu'lu'il mansur wa ma'ahumul huliyu wal hulalu wa aniyatul fiddah wa aqwabuz zahab.
Jadi mereka datang tuh nyambut. Bersama mereka ada perhiasan yang disiapin, ada pakaian-pakaian, lalu kemudian ada model kayak nampan wadah gitu ya, yang ditaruh di situ segala macam perhiasannya. Itu terbuat dari perak, lalu ada gelas-gelas yang terbuat dari emas. Itu Pak. Jadi makanya kan kalau sekarang kita beli emas di dunia, lo mahal karang emas. Udahlah kita jangan ngarep-ngarep emas-emas yang di sini. Sono aja ntar. Di sini mahal, makanya kalau bini kita ngambek-ngambek minta beliin emas, udahlah ntar lu emasnya di sono aja, di sorga gitu. Kenapa? Ya di sini udah beli emas gimana? Segeramnya udah mahal. Ya kadang-kadang kita beli emas dibohongin juga, dalamnya kopong diisi yang lain. Nah kan Indonesia kebangetan pinter, apaan aja dioplos. Beras dioplos kemarin. Tapi nggak ada yang ditangkap tuh Pak, kemana? Orang setoran. Beras dioplos, ya kan begitu. Apaan aja sekarang kita dioplos. Dulu Pertamax dioplos juga. Apaan? Emas beli dioplos, berarti 1 gram. Nah dalamnya kita nggak tahu isinya apaan. Kan dia bikinnya dalamnya dipakein paku payung aja 5 biji, udah berat. Gitu. Itu ada di jamaah rahimakumullah. Jadi gitu. Kalau enggak beli emas yang itu Pak, yang emas India. Tahu nggak emas India? Yang emas palsu Pak, balen. Kan banyak tuh kalau kita ke Tanah Abang banyak tuh Pak di tengah. Mirip asli Pak, mirip banget. Gitu. Makanya kadang-kadang kita tuh kalau buat nyenengin bini, nih lu gue beliin yang begini dulu udah. Ini harganya 45.000. Emang segitu, ada yang 80.000. Tapi kalau kita samain sama emas-emas yang asli gelang-gelangan tuh, ya Allah Pak, sama. Makanya kadang-kadang ngerampok sekarang mikir juga mau ngerampok. Jogrogane gue nggak yakin ini emas asli gitu. Tapi Pak, kalau orang-orang Madura, ya orang-orang Madura, orang-orang Makassar tuh, ya kalau pulang haji Pak, itu emang jadi adat budaya gitu Pak. Emasnya Pak berentetan. Begitu gitu. Makanya saya sempat nanya sama kawan-kawan yang dari sana, oh di sana orang itu Makassar ya, itu mereka tuh kalau udah haji itu stratanya beda sama orang yang belum haji. Ada orang Makassar di sini ya, koreksi kalau salah. Jadi begitu Pak, kondangan nih, itu yang haji duduknya di depan, udah haji depanan, yang belum belakangan. Makanya mereka bagaimana caranya, kalau bisa nomor 1 berangkat dulu udah urusannya gitu. Makanya kan coba dah lihat antriannya di sono lebih banyak daripada Jakarta. Itu masing-masing wilayah ya. Jadi balik lagi nih emas ya. Lalu wal malaikatu yusallimuna alaihi fayaruddu alaihim. Lalu malaikat mengucapkan salam kepada mereka dan mereka menjawab salam dari para malaikat. Jadi kita datang tuh bukan kita yang mengucap salam, malaikat yang ada mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Kita jawab tuh, waalaikumsalam. Tuh hadirin jamaah rahimakumullah ya. Itu kayak gitu gambaran kita kalau nanti udah masuk surga. Summa yadkhulu, lalu kemudian mereka masuk. Fa iza ra'a ma a'addallahu lahu minal manazili wal karamati tahayya'a lin nuzul. Ketika masuk ke dalam surga, mereka lihat tempat-tempatnya semua, istana-istana yang Allah kasih buat mereka ya. Dan tempat-tempat tinggal ya yang bakal mereka tempati, lalu berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Maka tahayya'a lin nuzul, langsung ini para penghuni surga siap-siap untuk masuk udah. Wah ini rumah kita ini, wah ada buru-buru masuk, pengen buru-buru menikmati tempat itu. Lalu fataqulu lahu hafazatuhu, maka malaikat yang nuntun dia, malaikat yang awal dia tadi itu langsung ngomong sama dia, maturi ente maunya apa? Fayaqul, maka dijawab oleh penghuni surga, uridun nuzula ila karamatillah. Saya ingin ya
an-nuzul artinya menempati ya tempat-tempat kemuliaan-kemuliaan yang Allah udah kasih. Kalau emang ini istana diperuntukkan buat dia, ya saya pengen buru-buru masuk, pengen menikmati ya semua kemuliaan yang Allah berikan buat dia sebagai penghuni surga. Lalu fayaquluna lahu. Lalu kemudian mereka mengatakan kepadanya, sir fa innalaka ma huwa afdalu min hada. Lalu kemudian ini malaikat hafazah bilang, udah entar dulu, udah jangan masuk dulu, entar dulu ya. Maksudnya dia udah pengen buru-buru istirahat ya. Karena dia ngeliat udah enak banget. Nah kita aja Pak, kalau kita satu waktu diajak jalan nginep di satu tempat villa yang bagus. Ketika kita masuk kan udah pengen buru-buru ngapain? Dalam rebahan udah nikmatin. Kata malaikat, entar dulu, sabar aja, kita jalan terus. Maksudnya apa? Maka sesungguhnya bagi kamu ada yang lebih utama lagi dari ini. Udah enak banget, dibilang masih ada yang lebih indah lagi, masih ada yang lebih nikmat lagi dari yang ini. Nah dia mikir udah enak banget tuh, entar dulu, tenang lu. Lalu kemudian jalan lagi. Faidha sara rufi'a lahu qasrun min zahabin syarafuhu minal lu'lu'i. Lalu ketika jalan diangkat lagi, ditinggikan lagi, diperlihatkan lagi kepada dia satu istana yang terbuat dari emas. Itu hadirin rahimakumullah. Kalau yang tadi kan terbuat dari perak, qasrun min fiddatin ya. Yang pertama tadi min fiddah, dari perak. Nah ini yang kedua dari emas. Emas sama perak mahalan mana? Mahalan emas ya. Yang tadi cuma dari perak, tapi balkonnya dari emas. Balkon dari emas, bangunan dari perak. Yang ini dikasih lihat bangunan dari emas, balkonnya dari permata dibuat. Waduh, lebih indah dari yang tadi. Hadirin rahimakumullah. Makanya udah buru-buruan mati aja dah ya. Lalu faizadana minhu, tatkala udah dekat dengan istana yang atu ini, istaqbalat kul wasaifu kallu'il mansur. Lagi-lagi dia disambut oleh dayang-dayang pelayan-pelayan yang jumlahnya banyaknya itu seperti mutiara yang bertebaran, yang begitu banyak. Wa ma'ahunna anyatun min fiddah wa aqwabin min dhahab. Bersama mereka ada bejana-bejana yang terbuat dari perak, gelas terbuat dari emas. Jadi ada nampannya dari perak, ada gelasnya dari emas. Fayusallimna alaihi, maka mereka mengucapkan salam kepada penghuni surga ini. Fayaruddu alaihinna salama, lalu kemudian sang penghuni surga menjawab salam para pelayan-pelayan itu. Fayuridun nuzula fiha, maka dia ini buru-buru pengen masuk itu nih, masuk ke dalamnya. Fatakulu lahu hafazatuhu, lalu kata malaikat yang ngawal dia ngomong lagi, sir fa innalaka ma huwa afdalu min haza. Udah entar dulu, kata, entar dulu, jalan lagi gitu. Jalan lagi. Kenapa sih jalan lagi? Bagi kamu itu ada yang Allah sediakan lebih istimewa lagi daripada yang ini. Bayangin, lebih istimewa lagi dari itu. Akhirnya ya jalan lagi. Faiza sara, tatkala dia jalan, rufi'a lahu qasrun min yakutatin hamra yurabatinuhu min zarihi min sofaihi. Nyampe lagi di satu istana, ya, diperlihatkan lagi, ya, diangkat, diperlihatkan kepada dia satu istana yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Hadirin jamaah rahim. Jadi bangunannya semua dibuat dari batu rubi yang kristal yang warnanya merah. Pak, kalau batu itu semakin dia kristal, semakin dia mahal. Maksudnya kristal apaan? Semakin bening,
nggak ada dagingnya. Ya kan, makanya itu kalau yang namanya batu cincin, kalau yang namanya jamrud, bulu sapir, batu-batu permata, itu semakin jernih dia, itu semakin mahal. No hit, ya, nggak ada proses, asli emang itu batu bener-bener jernih. Di center bening, nggak ada apa-apaan. Kalau yang masih murah kan di center tuh masih ada serat-seratnya tuh, sama kayak batu bacan. Kalau batu bacan kita beli dari hitam Pak, ditungguin sampai jadi apa hijau ya. 20 tahun duluan dia mati tuh batu. Gak bakalan hijau, tetap aja hitam. Ya Allah, emang batu prosesnya sebentar, lama. Kalau mau hitam, hitam. Makanya kalau ada duit beli yang mahalan, kristal. Kalau dia udah kristal, udah bening. Di center pakai senteran, tembus. Karena apa? Karena bening. Tuh, begitu. Ya batu-batu kayak bulu sapir Pak, kalau yang begitu-begitu Pak, mahal, ratusan juta harganya. Tuh, 50 juta. Kita pasti berapa ini? 50 juta. Kita ketawa aja, batu 50 juta. Nah itu 50 juta masih murah, ada yang lebih mahal lagi. Itu. Ente pernah nonton film Titanic? Ya. Titanic itu kan ada batu yang dipakai sama itu perempuan tuh yang warnanya biru. Itu kan bulu sapir itu. Itu pakaian-pakaian bangsawan. Itu harganya miliaran tuh kalau ada yang nemuin. Akhirnya kan gara-gara kita nggak kuat beli, banyak palsunya. Gitu. Pakai banyak orang kita tuh pakai batu-batu kayak bulu sapir, bening banget. Nah kita just ngeliat, ya, gue udah nggak percaya banget, asli banget apa? Berapa harganya kalau asli kan gitu. Jogorogannya begini. Gitu hadirin rahimakumullah. Ya. Ini udah aja nih ya. Udah dah. Ini lama masih. Ya udah gitu dah, besok kita lanjutin lagi. Pokoknya yang ketiga itu bangunannya terbuat dari batu yakut yang warnanya merah. Bayangin. Pertama dari perak, suruh lewat lagi. Yang kedua dari emas, lewat. Yang ketiga dari batu yakut. Berarti emas sama batu yakut mahalan batu yakut. Gitu. Ya kan batu yakut namanya. Ya, ruby. Kalau merah tuh ruby. Ada yang hijau namanya apaan Bang TV hijau? Jamrud. Kalau biru bulu sapir. Macam-macam warna itu. Itu batu-batu yang mahal-mahal lah ya. Itu pakaian-pakaian surga semua. Makanya kita kalau nggak kuat beli ntar aja mati dah Pak. Ya ntar mati biar kita dapat itu semua dikasih mahkota gitu. Ya makanya sampai mampir. Ya insya Allah lah kalau kita yang begini-gini pada rajin ngaji walaupun dosa kita banyak, insya Allah tadi ampunin gitu. Ampunin dah aja. Udah nih yang begini gimana kata mereka, ya Allah nih dosanya banyak. Udah ampunin aja. Hapus gitu. Kalau urusan sama Allah selesai. Yang penting atuh dosanya jangan sama orang. Ya ente mabok, ente main judi, ente begono. Tapi kalau udah itu urusannya sama Allah tuh, kalau Allah mau ngampunin clear. Tapi kalau dosa sama orang, ini yang repot. Sama tetangga berantem mulu, sama saudara manis jamu kan gitu. Nah, itu hadirin. Jadi kalau urusan dosa-dosa yang urusannya sama Allah tuh ente mabok, ente judi, ente itu, pokoknya nggak ada urusan sama orang, itu Allah akan mudah ngampunin. Tapi kalau sama orang, ente minjem duit sama Bang Napis, belum dibayar, 50.000 nanti di akhirat ditagih. Segala 50.000 doang, lu nggak minta dulu? Nah lu yang ngutang, apa lupa lu bayar kan gitu. Itu bakal jadi masalah. Mudah-mudahan dia masuk surga. Nah kalau dia kagak diminta, waduh itu Pak. Makanya hadirin rahimakumullah. Kalau urusan dosa sama Allah itu, kalau Allah mau ngampunin, gampang urusan. Yang susah dosa sama orang. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.